Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Intan Mursanti, Prodi Pendidikan Ekonomi 2019, kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang permintaan dan penawaran dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran, pertama-tama mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan tentang permintaan dan penawaran. Komponen materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran, kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, ketiga, menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Berikutnya, standar kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, mendeskripsikan pengertian permintaan, memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan permintaan dan penawaran. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi pengertian permintaan dan penawaran, yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, yang ketiga, menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Ada yang sudah tahu belum permintaan dan penawaran apa sih? Permintaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan dibeli atau diminta dengan suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berhubungan erat dengan keinginan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang akan dipenuhi. Permintaan konsumen akan suatu barang dan jasa jumlahnya tak terbatas. Sedangkan penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi, bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain, yang pertama, harga barang itu sendiri. Jika ada promo pada suatu produk, pasti kalian akan buru-buru membeli barang itu kan? Itulah yang mempengaruhi tingginya permintaan. Karena barangnya murah, apalagi berkualitas, maka peminatnya banyak, sehingga permintaan tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika harga cenderung tinggi atau tidak ada promo, maka permintaan terhadap barang tersebut akan cenderung sedikit. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Pada teori ekonomi menyatakan apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin berkurang. Namun, apabila barang pengganti dan barang pelengkapnya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Yang ketiga, tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Daya beli konsumen ditentukan oleh pendapatan konsumen itu sendiri. Jika pendapatan konsumen tinggi, maka secara otomatis daya beli meningkat. Daya beli ini nantinya meningkat permintaan terhadap suatu barang. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Contohnya, konsumen tidak perlu menunggu promo untuk membeli suatu barang karena konsumen memiliki dana yang cukup untuk membeli suatu barang. Yang keempat, selera masyarakat. Jika suatu produk sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat. Dan yang kelima, jumlah penduduk. Meski kebutuhan beragam, namun jumlah penduduk mempengaruhi permintaan. Hal ini ditandai dengan semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka akan semakin tinggi permintaan suatu barang dengan harga tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain, yang pertama, adanya sumber daya yang tersedia.
Penawaran dapat terjadi jika ketersediaan barang mencukupi. Jika barang atau jasa yang ditawarkan terbatas atau langka, hal ini berpotensi mempengaruhi kenaikan harga. Kelangkaan barang atau jasa berpengaruh langsung pada elastisitas penawaran. Yang kedua, faktor penjual atau produsen. Banyaknya jumlah produsen yang memproduksi suatu barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang, maka produsen atau penjual memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan penawaran karena ketersediaan barang mendukung adanya proses penawaran. Bahkan jika barang tidak ditawarkan, akan menumpuk atau perputaran ekonomi tidak terjadi. Yang ketiga, harga. Jika tidak ada harga, penjual atau produsen pasti bingung untuk melakukan penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka produsen atau perusahaan akan melakukan penawaran barang dengan jumlah lebih banyak, begitu pula sebaliknya. Yang keempat, harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti. Jika suatu barang mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif lain sebagai pengganti pemenuhan kebutuhan akan barang utama. Konsumen akan melirik barang pengganti karena biasanya barang pengganti akan memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan harga barang utama. Sebagai contoh, jika beras tipe A yang paling digemari oleh konsumen mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif pengganti dengan menggunakan barang B yang fungsinya dan kegunaannya sama namun lebih murah. Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu hukum permintaan dan penawaran. Langsung saja ya. Permintaan dan penawaran bersifat saling berkebalikan. Keduanya akan mencapai titik keseimbangan pasar. Ketika saling bertemu, itulah yang kemudian disebut sebagai hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran ini menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Bunyi hukum permintaan: semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia diminta, dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Contohnya, harga cabai merah di pasar 3.000, maka permintaan masyarakat akan cabai merah pun meningkat. Harga bawang merah 19.000, maka permintaan masyarakat pun akan sedikit karena harganya yang mahal. Sedangkan bunyi hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Contohnya, harga tas 900.000, maka akan banyak penawaran yang akan ditawarkan oleh pabrik tas itu. Harga sepatu 70.000, maka akan sedikit penawaran yang akan ditawarkan oleh pabrik sepatu itu karena harganya yang murah dan keuntungannya yang kecil. Nah, kalian sudah menyimakkan materi mengenai permintaan dan penawaran. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit mengenai permintaan dan penawaran. Permintaan yaitu jumlah harga barang dan jasa yang diminta seseorang dalam berbagai tingkat harga dalam kondisi tertentu. Asumsinya yaitu jika harga barang naik, maka permintaan barang itu akan turun. Jadi berbanding terbalik ya. Kemudian penawaran yaitu jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan berbagai tingkat harga yang di pasar dalam kurun waktu tertentu. Asumsinya yaitu jika harga barang itu naik, maka penawaran juga ikut naik. Nah, ini berbanding lurus ya. Bagaimana materi mengenai permintaan dan penawaran? Saya harap kalian dapat memahami materi ini dengan baik ya. Jika ada materi permintaan dan penawaran yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya melalui komentar di bawah ya setelah menonton video ini. Materi permintaan dan penawaran sudah saya jelaskan. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.